Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kontrak perkuliahan. Jadi dalam pertemuan pertama dalam setiap perkuliahan, kontrak perkuliahan itu wajib disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa agar nantinya terjadi kesepakatan materi-materi apa saja yang dibawakan serta penilaiannya bagaimana. Ya. Jadi untuk mengampu mata kuliah ini itu ada 2 orang dosen. Yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Fadli Adeng Matona, Magister Pendidikan. Kemudian yang kedua, Ibu Indah Widiarti Hafid, Magister Pendidikan. Ya. Jadi ada 2 dosennya. Kami sudah membagi tugas. Jadi untuk pertemuan kedua sampai ke-8 itu yang membawakan adalah Ibu Indah. Sedangkan pertemuan 9 sampai 16 itu insya Allah saya yang bawakan. Jadi dalam kontrak perkuliahan hari ini kita akan membahas 2 hal. Yang pertama yaitu tentang materi apa saja yang akan kita bawakan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana cara kami menilai. Ya. Jadi, ya. Kita langsung saja ya. Jadi, pertemuan pertama nanti kita akan membahas kontrak perkuliahan yang sekarang ini berlangsung. Yang kedua, materi kedua kita akan membahas bagaimana definisi sejarah muncul serta perkembangan komputer. Yang ketiga, bagaimana perkembangan jaringan internet. Yang keempat, bagaimana perkembangan media penyimpanan. Ya, yang sekarang ini sudah online ya, tapi bagaimana perkembangannya. Kemudian yang kelima, fungsi dari beberapa Microsoft Office. Jadi, Microsoft Office itu kan, misalnya Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, serta yang lainnya, ada banyak ya. Namun kita akan membahas itu 3 saja. Beberapa Microsoft Office ini yang dimaksud ya. Kemudian perkembangan aplikasi penulisan pustaka ini juga sangat penting kalian ketahui, apalagi kalian berada di dunia perguruan tinggi. Sekarang ini tren adanya aplikasi ini itu untuk mempermudah penulisan daftar pustaka. Kemudian yang ketujuh, perkembangan aplikasi cek plagiat. Jadi ini juga sangat penting karena sekarang ini akhir-akhir ini dimulai dari tahun 2021 ini itu setiap lulusan akan dicek berapa persentase plagiatnya atau persentase kemiripan karya ilmiahnya untuk bisa keluar ijazahnya. Jadi sekarang sudah sangat ketat. Jadi kami ingin perkenalkan pada kalian bagaimana itu aplikasi cek plagiat. Kemudian yang ke-8, mid semester atau ujian tengah semester ini berupa teori. Karena materi-materi yang ada ini adalah teori ya, bukan praktek. Kemudian yang ke-9 itu kita akan masuk ke materi praktek. Yang pertama itu tentang pembuatan cover karya ilmiah. Yang ke-10 itu tentang pembuatan tempat tanda tangan. Ke-11, jadi cover karya ilmiah sudah sering kalian buat. Sedangkan tempat tanda tangan, ya ada beberapa cara untuk membuatnya, tergantung bagaimana bentuk ketikannya. Kemudian yang ke-11, bagaimana memasukkan halaman pada suatu teks. Jadi ada halaman, kita ingin memasukkan halaman pada suatu teks, kita akan coba praktikkan ya. Kemudian yang ke-12, penulisan kutipan pada suatu teks. Ini ada kaitannya dengan materi yang ke-6 tadi. Ya, tentang pustaka. Jadi itu ada kaitannya. Jadi bagaimana suatu pendapat orang lain kita kutip, kita ambil dari suatu buku atau karya ilmiah atau jurnal, kemudian kita masukkan pada karya ilmiah kita sendiri. Itu bagaimana? Ketikannya, bagaimana cara mengetiknya. Kemudian yang ke-13, pembuatan tabel dan gambar. Jadi tabel dan gambar. Gambar di sini bukan gambar biasa, tapi dalam bentuk diagram. Kemudian yang ke-14, pembuatan daftar isi, tabel dan gambar serta pustaka secara otomatis. Jadi setelah kalian sudah buat semuanya, sekarang kita akan membuat daftarnya. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar serta pustaka secara otomatis. Pertemuan 15-16 kita akan coba praktek ujian semester. Jadi ujian semesternya 1 kali, namun akan saya adakan 2 pertemuan atau saya bagi 2 kelompok insya Allah. Tapi ini kondisional ya, kita akan lihat situasi bagaimana kondisinya. Kemudian rancangan penilaian, secara umum ada 4 penilaian. Yang pertama adalah nilai harian, skor maksimalnya yaitu 30. Kemudian nilai tugas sama 30. Nilai ujian tengah semester itu 20. Nilai ujian akhir semester 20. Jadi total penilaian semua nanti adalah 100. Kemudian nilai harian itu apa? Nilai harian adalah nilai yang diambil pada setiap pelaksanaan perkuliahan. Adapun penilaiannya sebagai berikut: 0 untuk tidak hadir, 1 untuk sakit atau izin, 2 untuk hadir. Jadi rumus penilaiannya rata-rata nilai harian dikali 15.
Kemudian nilai tugas adalah nilai rata-rata yang diambil dari nilai tugas yang diberikan. Adapun pedoman untuk skoranya yaitu 1. Untuk tidak mengumpulkan tugas. 2. Mengumpulkan tugas namun terlambat, namun masih ada kekeliruan. Yang ketiga, tugas terlambat namun benar semua. Yang keempat, kumpul tugas tepat waktu namun masih ada kekeliruan. Yang kelima, kumpul tugas tepat waktu dan benar semua. Jadi rata-rata nilai tugas dikali 6. Jadi kalau kalian dapat 5, skor 5 maksimum, rata-ratanya, misalnya kalau ada 8 tugas berarti rata-ratanya itu dikali 6. Jadi kalau 5 semua berarti 5 otomatis ya, kali 6 berarti totalnya 30. Kemudian nilai ujian tengah semester itu skalanya itu 100. Namun ketika kita ambil untuk masukkan ke nilai kalian itu kami bagi 5. Begitupun sama dengan ujian akhir semester. Jadi kategori penilaiannya, kami akan berikan nilai A jika kalian memperoleh skor akhir lebih dari 85. Kami akan berikan nilai B jika skor akhirnya itu lebih dari 70 dan kurang dari atau sama dengan 85. Kemudian kami akan berikan nilai C jika skor akhirnya itu lebih dari 55 dan kurang dari atau sama dengan 70. Kemudian nilai D akan kami berikan jika skor akhirnya lebih dari 20 dan kurang dari atau sama dengan 55. Serta yang terakhir nilai E jika skor akhirnya kurang dari atau sama dengan 20. Sekian dari kami selaku dosen pengampu membawakan kontrak perkuliahan ini. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan melalui WA. Kemudian untuk pertemuan 2 dan 8 silakan kalian komunikasikan kembali dengan Ibu Indah, karena beliaulah yang akan membawakannya. Bagaimana cara teknis kuliahnya, silakan kalian bahas dengan beliau ya. Untuk kontrak hari ini cukup sampai di sini dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.